Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Meskipun Han Lingchuan tidak bisa mendengarnya, dia seharusnya menebak bahwa keduanya akan bergabung untuk menghadapinya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah jalan buntu. Xiao Yan tidak menyangka bahwa tiga tim centaur akan berbalik melawan satu sama lain begitu cepat, dan tidak aneh jika situasi ini tidak aneh. Lagi pula, masing-masing dari mereka adalah monster berusia 10.000 tahun. Jika mereka menembak bersama, mereka akan berhasil memenangkan Raja Hidangan. Tetapi jika mereka ada di antara mereka. Tetapi jika satu orang jatuh ke dalam rawa, maka orang-orang lainnya tidak hanya tidak akan mengulurkan tangan untuk menarik tangan, tetapi akan mengangkat kaki mereka dan menginjak mereka dengan keras, karena takut Anda tidak akan mati. Inilah kenyataan yang kejam. Meskipun dia telah berhati-hati dan halus atau sulit untuk mengatasi segala macam kesulitan sepanjang hidupnya, dia akan tetap berada dalam kesulitan tertentu yang tidak dapat dia atasi, yang juga disebut nasib Xiao Yanjian. Pada saat ini, dia melihat semua yang terjadi, tetapi dia memiliki perasaan yang sama sekali berbeda di hatinya dari sebelumnya. Dia tidak merasakan kesedihan, dan dia bahkan tidak memiliki jejak ide untuk membantu, seolah-olah orang ini seharusnya jatuh di sini. Perasaan ini membuat hatinya sedikit bergetar, dan diam-diam Xiao Yan merasa bahwa dia telah berubah, dan dia benar-benar memiliki rasa acuh tak acuh terhadap kehidupan, yang merupakan perasaan yang tidak akan pernah dia miliki sebelumnya. Mata anjing itu melanggar aturannya untuk menyelamatkan orang ini, dan Xiao Yan Wuzi tiba-tiba menegang. Dia tidak benar-benar ingin menyelamatkan orang ini, tetapi dia tidak tahu mengapa dia begitu khawatir di dalam hatinya, dan ada ketakutan langka di matanya, apakah akan menyelamatkan atau tidak. Faktanya, tidak masalah, yang dia tanya-tanya dan takuti adalah keadaan pikirannya, mengapa begitu bagus. Oke, dengarkanmu, biarkan aku menyelamatkan siapapun yang aku selamatkan. Aku akan menyelamatkan siapapun yang aku inginkan, dan aku akan menyegel siapapun yang aku inginkan. Anda ingin saya menyegel langit dan bumi ini untuk menyegel dunia ini, dan saya akan melakukan hal yang sama. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Siapa yang membiarkan Tuan Anjing, saya merawat Anda seperti ini. Mata anjing itu berkibar keluar dari jubah lengan baju, dan saat hendak terbang keluar dari geser, Xiao Yan tiba-tiba meraihnya, dan dia akan melakukan sesuatu. Anjing dan aku tidak suka dibelai, lepaskan penisku yang menjijikkan. Mata jijik anjing itu hampir meluap. Xiao Yan mengabaikannya, lagi pula, benda ini memiliki kepribadian yang sangat aneh, dan Xiao Yan merasa bosan. Malam Beijing dan Xiao Yueli sama-sama terhibur olehnya. Ye Beijing, ketika Anda melihat kematian kehidupan, apakah masih akan ada fluktuasi di hati Anda? Xiao Yan menoleh untuk melihat Ye Beijing dan bertanya. Ye Beijing mencubit dagunya dengan jari-jarinya yang ramping ketika dia mendengar ini, dan kemudian menatap Han Lingchuan di kejauhan, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ini adalah nasibnya. Setiap cerita memiliki akhir. Ini adalah akhir yang menjadi miliknya, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya secara alami tidak memiliki fluktuasi di hati saya. Ye Beijing berkata perlahan. Jadi jika Anda mengenalnya, apakah Anda tidak memiliki gelombang di hati Anda? Xiao Yan terus bertanya, dan yang terakhir melihat dalam-dalam lagi dan dapat melihat bahwa dia benar-benar menjawab dengan sangat serius. Pertanyaan Xiao Yan, memikirkannya dengan serius, dan menjawabnya dengan serius di wilayahnya saat ini. Xiao Yan seperti semut, tetapi sepertinya dia tidak pernah meremehkan Xiao Yan selama setengah poin. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Sudah lama sejak saya memikirkannya. Jika itu tidak terlalu penting bagi saya harus teguh tergoyahkan. Setelah berpikir dengan hati-hati, Ye Beijing memandang Xiao Yan dengan tatapan serius dan menjawab. Xiao Yan menunjukkan tatapan serius di malam hari. Beijing sepertinya melihat apa yang dia pikirkan. Apakah Anda merasa berbeda dari sebelumnya? Ye Beijing bertanya, dulu ada kebaikan, bahkan jika itu bukan urusannya sendiri, meskipun dia tidak akan datang untuk menyelamatkan, ketika dia melihat hidupnya jatuh atau dijebak, dia juga akan memiliki jejak fluktuasi suasana hati. Sekarang Anda tidak bisa merasakannya, bukan? Kata-kata Ye Beijing tepat untuk Xiao Yan, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya saat ini. Hanya saja meskipun saya bukan orang baik, tetapi dalam situasi seperti itu, hati saya masih akan tergerak,
maka itu adalah saat, tetapi sekarang benar-benar hilang. Xiao Yan merasa bahwa dia tampaknya menjadi semakin acuh tak acuh dan dingin sekarang. Perasaan ini memberinya rasa krisis yang kuat. Sebelumnya, saya pikir perbedaan di antara Anda adalah dalam hal ini, dengan kekuatan yang sama dengan Anda, keilahian alam akan lebih kuat dari sifat manusia, dan apa yang disebut kebaikan hampir akan hilang, tetapi itu bukan keilahian, itu akan membuat orang menjadi jahat, dan itu akan membuat yang kuat mengabaikan kehidupan. Padahal, itu karena setelah Anda melihat melalui esensi kehidupan, tidak ada yang baik dan jahat, tetapi pahami bahwa setiap orang atau setiap kehidupan memiliki arti keberadaan atau cara kematiannya sendiri. Faktanya, tidak ada yang istimewa. Ye Beijing bersusah payah menjelaskan perlahan apa yang dikatakan Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan berpikir keras. Dia berbeda dari Ye Beijing, dan dia semakin tidak setuju di dalam hatinya, mengatakan ini, tetapi Xiao Yan tidak membuat bantahan apapun, memikirkannya sendiri, tetapi sebelum kembali ke sensi, Xiao Yan tidak pernah merasa seperti ini. Selain ketidakpedulian terhadap kehidupan, dan apa yang terjadi pada CRBT. Meskipun sangat menyayat hati pada saat itu, sepertinya cepat tenang. Jika dia berubah menjadi dirinya sebelumnya, itu sama sekali tidak mungkin, tetapi dia telah berubah dan temperamennya telah mengalami perubahan halus. Xiao Yan sedang memikirkan kapan dia berubah. Segera disimpulkan dari saat itu, mungkinkah dosa Dewa Abadi setelah pertempuran dengan klon Suzu memberi saya kekuatan tempur yang pernah saya miliki, dan ini adalah harga yang harus dibayar. Masuk akal bahwa keanehan ini sama sekali bukan milik saya. Bukannya semua hidup saya di dunia memiliki takdir mereka sendiri, tetapi selama saya telah melihat mereka, ada saya dalam takdir saya, dan saya memiliki mereka dalam takdir saya. Jadi apa yang disebut takdir ada dalam pikiran saya. Ketika Xiao Yan sedang berpikir, seberkas cahaya muncul di depan matanya, dia memikirkannya, sepertinya berpikir jernih, mengulurkan tangannya, meraih cahaya ini, dan kemudian bergabung ke dalam hatinya, keabadian para dewa. Yang ketiga adalah elemen pertama. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menerobos keabadian dewa ketiga, dan ada total 9 Yuan yang perlu memahami kekuatan 9 asal yang berbeda. Dan Xiao Yan Ming salah mengira geografi setelah dia menembus lapisan ketiga. Ini adalah pikiran baik di dalam hatinya, dan itu secara paksa mengusir dewi ini dari tubuhnya. Apakah Yip melakukannya dengan sengaja? Sifat dewi ini adalah ujian ketekunan hati saya, dan pada saat yang sama, memungkinkan saya untuk memeriksa sifat saya sendiri lebih banyak. Qi Xiaoyan bergumam dengan suara rendah, dan Beijing menatap matanya yang indah, yang luar biasa. Saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata, meskipun saya juga memikirkannya, karena saya bisa membuat Anda menerobos, sepertinya kita benar-benar menentukan, jadi biarkan saya menikah dengan Anda. Ye Beijing memandang Xiao Yan dengan heran dengan kedua tangan dan mata, tetapi yang terakhir bijaksana dan mengabaikannya. Meskipun ada terobosan, masih banyak tataran pikiran, dan saya dapat mengendap di sini, memahami keilahian dan sifat manusia, dan tahu bagaimana mempertahankan hati asli saya dalam kultivasi. Ini sebenarnya hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.